Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang relasi sudut pada kuadran 1 dan 2. Kita akan mempelajari hubungan nilai perbandingan trigonometri antar dua sudut. Pembahasan ini tidak terlepas dari konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan sudut istimewa. Contoh, diketahui suatu segitiga ABC, siku-siku di sudut B dengan sudut A tambah sudut C sama dengan 90 derajat. Selidiki hubungan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut A dan sudut C. Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu sesuai dengan yang diketahui pada soal. Tadi diketahui suatu segitiga ABC dan siku-sikunya ada di sudut B. Kemudian sudut A tambah sudut C sama dengan 90 derajat. Berarti besarnya sudut A dan sudut C ini adalah sama-sama 45 derajat. Kemudian ini untuk mempermudah kita dalam menemukan hubungan sinus, kosinus, dan tangen, kita cari terlebih dahulu. Misalnya kita ambil di sini untuk sudut C terlebih dahulu. Jadi sudut A tambah sudut C sama dengan 90 kita ubah menjadi sudut C sama dengan 90 derajat dikurang sudut A. Jadi sudut A ini pindah ruas sehingga dia menjadi min. Kemudian hubungan yang pertama untuk sinus atau sin pada sudut C. Jadi kita ambil terlebih dahulu untuk sudut C. Nah, seperti yang kita pelajari pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sebelumnya, untuk mencari nilai sin, perbandingannya ialah demi, kemudian cos itu sami, dan tangen itu adalah desa. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu untuk sisi depan, samping, dan juga miringnya. Nah, untuk sudut C berarti yang jadi sisi depannya adalah AB, sisi sampingnya adalah BC, dan sisi miringnya adalah AC. Sehingga untuk sin sudut C sama dengan perbandingannya sin adalah demi, depan, miring. Depannya ialah AB per miringnya adalah AC. Sehingga AB per AC. Kemudian ini kita ganti sudut C ini dengan yang kita peroleh tadi. Ini sudut C diganti dengan 90 derajat dikurangi sudut A. Kemudian yang kedua untuk kosinus. Untuk sudut cos pada sudut C berarti perbandingan cos adalah samping miring. Sampingnya adalah BC, miringnya tetap AC. Jadi BC per AC. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, maka sudut C ini kita ganti dengan 90 derajat dikurang sudut A. Nah, yang terakhir, demikian pula untuk tan sudut C. Berarti perbandingannya tan itu adalah depan samping. Depan samping. Berarti depannya ialah AB per sampingnya adalah BC. Kemudian sudut C kita ganti juga dengan 90 derajat dikurangi sudut A. Nah, kemudian untuk memperoleh hubungannya, setelah kita cari sudut C, sekarang kita cari perbandingan untuk sudut A. Jadi untuk sudut A berarti perbandingan, sebelum kita tentukan perbandingannya, maka tentukan terlebih dahulu untuk sisinya. Yang jadi sisi depan pada sudut A itu adalah BC, sampingnya adalah AB, dan miringnya tetap AC. Berarti sin untuk sudut A itu adalah depan BC per miring AC. Jadi BC per AC. Kemudian yang kedua untuk cos sudut A, cos berarti perbandingannya adalah samping per miring. Sampingnya adalah AB per AC. Dan kemudian untuk tangen atau tan sudut A, tan berarti perbandingannya adalah depan samping. Depannya adalah BC per sampingnya adalah AB. BC per AB. Nah, kemudian untuk memperoleh hubungannya ini, kita perhatikan di sini pada sudut sin sudut C, nilai yang sama itu adalah perbandingannya sama dengan cos sudut A, yakni sama-sama berbanding AB per AC. Kemudian untuk cos, perbandingan sudut C kemudian sama dengan sin dengan sudut A, yakni sama-sama BC per AC. Di sini juga BC per AC. Dan yang terakhir untuk sudut
tan, perbandingan tan itu dia tan sudut C sama dengan kotan pada sudut A. Kenapa begitu? Karena tan pada sudut A ini adalah BC per AB. Kemudian kita balik, kalau ini kan tan itu kebalikannya adalah kotan. Jadi kotan dari sudut A menjadi AB per BC. Sehingga supaya sama dengan ini, berarti dia tan itu hubungannya sama dengan kotan sudut A. Sehingga diperoleh yang pertama untuk sin 90 derajat. Jadi kita ambil ini, sin 90 derajat dikurang sudut A itu sama dengan cos sudut A. Ini perbandingannya tadi ya, sama AB dengan AC. Berarti sin ini kita ambil sama dengan cos A. Sin itu sama dengan cos. Kemudian untuk cos sudut 90 derajat dikurang sudut A itu hubungannya sama dengan sin sudut A. Jadi untuk cosnya ini 90 derajat dikurang sudut A itu sama dengan sin pada sudut A. Perbandingannya sama BC per AC. Kemudian yang terakhir untuk tan 90 derajat dikurang sudut A itu yang tadi ini berarti sama dengan kotan sudut A. Jadi ini sin dan cosnya itu kebalik. Sin jadi cos, kemudian cos jadi sin, tan kebalikan berbanding dengan kebalikannya sendiri, tan dengan kotan. Kemudian selanjutnya ini perhatikan kurva yang tersedia di sini. Misal untuk menentukan hubungan di antara relasi sudut di antara masing-masing kuadran, kalian perlu mengetahui terlebih dahulu berapa besar dari masing-masing kuadran. Misal ini dalam kurva XY itu terbagi menjadi 4 kuadran. Pada kuadran pertama dia selisih dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Atau jika dicari berarti dia pakai hubungan yang tadi 90 derajat dikurang alfa. Kemudian yang kedua, pada kuadran kedua itu adalah 90 sampai 180 derajat. Jadi cara untuk mendapatkannya ini bisa dicari menggunakan hubungan 90 derajat ditambah alfa karena dia lebih dari 90 derajat. Kemudian atau cara kedua itu adalah 180 derajat dikurang alfa karena dia kurang dari 180. Jadi terserah mau pakai yang mana. Kemudian selanjutnya untuk kuadran ketiga yang ini berarti dia dari rentan 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Berarti bisa dicari menggunakan 180 derajat ditambah alfa karena dia lebih dari 180. Kemudian jika menggunakan 270 berarti dia 270 derajat dikurang alfa. Jadi terserah mau pakai yang atas atau yang bawah. Kemudian yang terakhir untuk kuadran 4 dia berkisar antara rentangnya itu adalah 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi bisa menggunakan rumus 270 derajat tambah alfa atau bisa juga menggunakan 360 derajat dikurang alfa. Nah, baiklah kita bahas terlebih dahulu untuk yang kuadran pertama, yakni 90 derajat dikurang alfa. Tadi seperti yang kita peroleh pada hubungan sebelumnya tadi, bahwa sin 90 derajat kurang alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi sin sama dengan cos. Kemudian untuk cos 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Dan yang terakhir tadi tan 90 derajat kurang alfa itu sama dengan kot atau kotan alfa. Nah, untuk yang ini adalah kebalikan dari masing-masing perbandingannya tadi. Sin kebalikannya kosek. Berarti kosek 90 derajat dikurang alfa tetap yang dia lawannya adalah kebalikan dari cos. Nah, ini sek. Jadi ini kosek kebalikannya dari sek, kemudian sekan itu dia jadinya kosek alfa. Kemudian untuk kotannya itu berarti dia balik ke tan atau tangan. Kemudian untuk contohnya, misal sederhanakanlah bentuk tan 65 derajat per kotan 25 derajat.
Penyelesaiannya berarti kita ambil perbandingan yang tadi, berarti tan 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan kotan alfa. Atau bisa dibalik menjadi kotan alfa itu sama dengan tangen 90 derajat dikurang alfa. Ya, supaya kalian tidak bingung, jadi ini hanya ditukar saja posisinya tapi tetap sama. Kemudian alfanya kita ganti dengan 25 derajat. Ini kotan 25 derajat, berarti ini alfanya adalah 25 derajat, sama dengan di sini tan 90 derajat dikurang ini alfanya juga diganti dengan 25 derajat. Kemudian kotan 25 derajat sama dengan ini tan 90 dikurang 25 itu hasilnya adalah 65 derajat. Sehingga setelah kita dapat kotan 25 derajat itu sama dengan tan 65 derajat, kita masukkan ke persamaan yang tadi telah diketahui di soal, yakni tan 65 derajat per kotan 25 derajat. Kemudian ini berarti tan 65 derajat tetap per kotan 25 derajat ini kita ganti dengan tan 65 derajat. Sehingga tan 65 derajat dibagi tan 65 derajat sama dengan 1. Kemudian untuk soal nomor 2, nyatakan bentuk kotan 85 derajat tambah cos 75 derajat menjadi bentuk yang menggunakan perbandingan sudut di antara 0 derajat dan 45 derajat. Perhatikan, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama untuk kotannya, berarti perbandingannya kotan tadi ialah kotan 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan tan alfa. Kemudian berarti ini kotannya itu adalah 85 derajat. Ini tadi kotan 85 derajat berarti sama dengan kotan 90 derajat dikurang 5 derajat. Ini 5 derajat diperoleh dari sini tadi. Untuk mendapatkan 85 derajat berarti 90 derajat dikurang 5 derajat. Sehingga diperoleh tan alfanya ini kan alfanya, berarti alfanya ini adalah 5 derajat. Sehingga diperoleh tan 5 derajat. Kemudian dengan cara yang sama untuk yang kedua, ini cos 75 derajat. Berarti cos 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Perbandingannya tadi ini ya, cos itu sama dengan sin. Berarti ini cos 75 derajat sama dengan ini 90 derajat dikurang 15 derajat. 15 itu diperoleh dari ini 90 derajat dikurang 75. Jadi hasilnya adalah 15 derajat. Sehingga sama dengan sin alfa yang di sini juga otomatis kita ganti juga dengan sin 15 derajat. Sehingga diperoleh kotan 85 derajat tambah cos 75 derajat sama dengan ini tinggal dimasukin berarti tan 5 derajat tambah sin 15 derajat. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke kuadran kedua. Untuk kuadran kedua, seperti yang tadi kita bahas di kurva tadi, bahwa dia berarti menggunakan dua cara, bisa menggunakan 90 derajat, bisa juga menggunakan 180 derajat karena dia rentangnya itu antara 90 sampai dengan 180. Jadi lebih dari 90 atau kurang dari 180, sehingga kalau kita menggunakan besar sudutnya 90 derajat berarti dia ditambah alfa. Ini perbandingannya sama, sin jadi cos, kemudian cos jadi sin, tan jadi kotan. Nah, mungkin di sini ada perubahannya, yakni berubah tandanya. Jika tadi pada kuadran 1 semuanya bernilai positif, tapi pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin. Ini saja sin dan cos ini. Tapi kalau untuk nilai cos dan tangennya itu bernilai negatif. Demikian pula untuk kebalikannya, berarti cosec itu bernilai positif dengan sekan alfa, tapi untuk sekan dan kotannya bernilai negatif. Kemudian atau yang kedua tadi menggunakan 180 derajat. Berarti sin 180 derajat dikurang alfa karena dia kuadran kedua itu kurang dari 180. Maka dia jadinya 180 dikurang alfa sama dengan cos alfa. Demikian pula untuk kebalikannya, berarti cosec 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa.
Kemudian untuk cosnya juga sama, berarti 180 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa, karena dia ingat pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin, sedangkan cos dan tangannya itu bernilai negatif. Ini juga derajatnya sama, yakni 180 derajat kurang alfa. Kemudian lanjut. Nah, relasi sudut 30 derajat pada kuadran kedua dapat ditulis sebagai berikut. Pada sin, untuk sin berarti sin 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Berarti sin 90 derajat ditambah 30 derajat, karena alfa yang kita ambil di sini adalah 30 derajat, sama dengan 90 tambah 30 berarti jadinya sin 120 derajat. Kemudian sama dengan cos 30 derajat, seperti yang kita dari perbandingan sebelumnya tadi, kita peroleh bahwa sin 90 derajat tambah 30 derajat itu sama saja dengan cos 30 derajat. Jadi cos, sin itu sama dengan cos, kemudian ini 30, jadi di sini juga 30. Atau sama dengan positif sin 60 derajat. Kenapa dia positif? Karena tadi pada kuadran kedua yang bernilai positif hanya sin 60 derajat, karena dia di sini 90, jadi 60 tambah 30 90. Hasilnya adalah sin dari 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Lihat pada tabel perbandingan sudut istimewa sebelumnya. Jadi nilai dari 3 ini, sin 120 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat, nilainya itu semuanya sama, yakni 1/2 akar 3. Selanjutnya untuk cos, dengan cara yang sama seperti tadi, berarti ini 90 derajat ditambah alfa sama dengan ini berarti min sin alfa, karena dia bernilai min pada kuadran kedua. Kemudian cos 90 derajat tambah 30 derajat, 30 derajat tadi ini alfanya sama dengan, berarti ini jadinya cos 90 tambah 30 itu adalah 120 derajat. Sama dengan di sini berarti cos perbandingannya tadi adalah min sin. Kemudian alfanya di sini 30, berarti alfa sin juga adalah 30. Dan di sini min cos 60 derajat. Berarti dia bernilai min, karena yang tadi pada kuadran kedua dia cos itu bernilai minus. Ini juga sama tadi dari 60 derajat. Berarti nilai dari ketiga sudut ini cos 120, min sin 30 derajat, dan min cos 60 derajat nilainya sama-sama min 1/2. Kemudian tangan 90 derajat ditambah alfa berarti sama dengan min kotangan alfa. Maka perbandingannya adalah tan 90 derajat ditambah alfanya adalah 30 derajat, sama dengan ini ditambah jadi tan 120 derajat. Sama dengan berarti ini hasilnya 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan min kot 30 derajat. Jadi alfanya ini ganti juga dengan 30 derajat. Sama dengan ini juga tan, berarti jadi min tan 60 derajat. Nah, hasilnya adalah min akar 3. Berarti hasil dari tan 120 min kotangan 30 derajat dan min tan 60 derajat itu sama dengan min akar 3. Baiklah, sekian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.